Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para pendengar yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT karena atas limpahan taufik hidayah inayah kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama bertemu dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat salam Allah semoga tetap tercurah pada panutan kita, Nabi kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita dapat menjalankan sunnah-sunnahnya dan kita pantas mendapat syafaatnya fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Para pendengar yang berbahagia, seperti kita maklumi bahwasanya negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bermacam-macam agama, berbeda dengan bangsa Arab yang berbahasa satu, bahasa Arab. Namun Indonesia terdiri dari berbagai macam bahasa, agamanya juga bermacam-macam. Tapi syukur alhamdulillah para leluhur kita sudah bisa menciptakan kerukunan beragama dalam keadaan sangat baik. Sedikit-sedikit ada permasalahan namun dapat diatasi dengan baik. Masalah kerukunan beragama terdiri dari 3 rangkaian, yaitu kerukunan antar seagama. Berarti satu agama perlu ada mediasi. Jangan sampai pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda itu menjadi alat untuk tidak adanya ketentraman dan ketenangan. Karena jika terjadi ketidakharmonisan antar seagama pun bisa menjadi hal yang tidak baik untuk berlangsungnya pembangunan di negara kita. Maka dengan itu perlu adanya forum-forum untuk saling bertukar pikiran antar seagama. Bisa untuk tingkat kecamatan, DMI, terdiri berbagai latar organisasi. Bisa di situ kita bertemu. Dengan bertemu kita saling bisa menghargai, saling toleransi, saling menghormati. Untuk itu perlu digalakkan pertemuan-pertemuan atau komunitas-komunitas agama untuk saling mengerti satu sama lain. Kemudian kerukunan sesama pemeluk agama atau antar pemeluk agama yang berbeda, contohnya antara Islam atau Hindu atau yang lainnya. Di daerah kita khususnya di Pulau Jawa terdiri suatu tradisi untuk bulan ini, yaitu bulan Ruwah atau bisa disebut arwah, di mana di bulan itu ada tradisi yang bisa diikuti oleh berbagai agama. Contohnya di daerah utara atau daerah Kulon Progo Utara itu ada Sadran, di mana acara nyadar itu tidak cuma diikuti oleh agama Islam, namun dari agama lain pun bisa mengikuti. Jadi menjadi mediasi atau tempat bertemunya 2 agama, itu agama Islam dan agama Kristen Katolik. Di situ diadakan acara kirim doa. Orang yang beragama Kristen atau Katolik juga kirim doa menurut agamanya. Yang Islam juga menurut agama Islam. Jadi tidak mencampur adukkan agama. Sesuai dengan yang disabdakan, yang difirmankan Allah SWT, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Dan itu sudah terjadi dari nenek moyang kita acara seperti itu. Berarti kita tinggal melaksanakan
dan menjaga dengan baik. Jangan sampai kita membenci suatu tradisi padahal kita tidak bisa menciptakan suatu, tidak bisa mencuakan suatu mediasi yang bisa menjembatani untuk saling kenal, saling menghargai, dan saling toleransi. Di situ jelas pengamal agamanya tidak mencampur adikkan. Yang agama Islam biasanya dengan doa atau tahlil dan seterusnya dipimpin seorang rois. Demikian juga yang beragama Kristen, beribadah yang dipimpin oleh seorang ketua wilayahnya. Jadi alhamdulillah kerukunan agama bisa terjalin dengan baik sehingga kegiatan di masyarakat berjalan dengan baik, pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah juga bisa berjalan dengan baik, saling mengisi, saling bekerja sama dan bisa berjalan dengan aman, tertib, aman. Selanjutnya kerukunan antara orang yang beragama atau penganut agama dengan pemerintah, di mana agama tidak boleh dibenturkan dengan pemerintah sehingga menimbulkan masalah tersendiri. Pemahaman agama yang ekstrim bisa menimbulkan terorisme. Maka dari itu perlu kajian-kajian yang kita lakukan agar pemahaman itu tidak menyimpang dari aturan yang sebenarnya, di mana agama itu menganjurkan kedamaian, ketentraman, tidak saling menghardik atau menjelekkan yang berbeda paham. Oleh karena itu, marilah kita beragama dengan sesungguhnya, dengan belajar sesungguhnya agar kita bisa memahami dengan baik. Karenanya marilah kita menjalankan perintah Rasulullah SAW, yaitu disabdakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita harus taat kepada agama, taat kepada Rasulullah, tapi juga taat kepada aturan-aturan pemerintah. Di mana kita tinggal di Indonesia juga harus tidak menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan dasar negara Indonesia Pancasila. Kita tidak boleh langsung menghardik atau menjelekkan agama karena berbeda pandangan. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama menjalankan agama, saling menghormati, saling menghargai, tidak menjelekkan agama lain. Karena agama merupakan agama yang rahmatan lil alamin, tidak menjelekkan, tidak bisa mendolimi orang lain. Karenanya perlu bersyukur bahwasanya Indonesia hadir dengan negara yang terbesar umat Islamnya dengan berdasarkan Pancasila, persila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita dijamin untuk beragama sesuai dengan agamanya masing, menjalankan dengan agama kita masing-masing dengan baik, dilindungi, bahkan difasilitasi. Misalkan membuat tempat ibadah juga ada fasilitas, dibantu fasilitas oleh negara. Demikian juga agama lain difasilitasi. Oleh karena itu kita harus taat dengan aturan-aturan pemerintah yang sesuai dengan aturan agama, dan tidak mungkin aturan pemerintah itu bertentangan dengan agama, karena agama kita menjadi suatu filosofi untuk menjadikan aturan di pemerintah itu sendiri. Karena masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam juga sangat berkontribusi dalam pendirian negara Republik Indonesia, di mana para peluhur kita, para pejuang kita adalah tokoh-tokoh ulama yang sangat kredibel, sangat memahami agama, sehingga tidak mungkin menjadikan dasar negara Indonesia itu bertentangan dengan agamanya. Oleh karena itu agama menjadi spirit untuk menjalankan pembangunan di Indonesia. Karenanya marilah kita bersyukur pada para leluhur kita yang telah memberikan atau berjuang untuk mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sampai saat ini masih bertahan, dan semoga bertahan sampai yaumul qiyamah dan menjalankan fungsi negara itu melindungi seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa,
dan agamanya bisa menjalankan dengan baik dan menjadikan negara yang batatun, toibatun, warobun, ghafur. Kiranya dari saya banyak khilaf, mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.